Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Mukhlasin dengan NIM 2121 040 10029. Di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai biografi Antonio Gramsci. Antonio Gramsci ini lahir pada tanggal 22 Januari 1891 di Ales, Provinsi Cagliari, yang berada di Kepulauan Sardinia sebelah selatan Italia, dan ia berasal dari keluarga yang sederhana. Antonio Gramsci ini merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang ayahnya bernama Francesco yang memiliki jabatan PNS atau pegawai negeri sipil, akan tetapi dijatuhi hukuman administrasi dan dipenjara selama 5 tahun. Pada saat itu, dengan umur yang masih muda, Antonio Gramsci ini masih berumur 6 tahun. Akan tetapi ia harus bekerja untuk membantu keluarganya atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kakak dari Antonio Gramsci ini yang paling tua yaitu memiliki nama Gennaro, yang pada saat itu tengah mengikuti kewajiban militer di Turin, lalu memperkenalkannya dengan Avantil atau buletin Petai Sosialis di Italia. Gramsci ini pindah ke Cagliari untuk menyelesaikan pendidikannya dan tinggal bersama kakaknya itu yang sudah menjadi aktivis Partai Sosialis. Pada tahun itu, Gramsci itu sudah mulai bersentuhan dengan pemikiran Karl Marx. Tahun 1911, Gramsci ini sudah berhasil memperoleh beasiswa untuk belajar di Universitas Turin untuk fokus pada kuliah linguistik atau ilmu bahasa. Dan di kampus tersebut, ia bertemu dengan Palmiro Togliatti dan Angelo Tasca, dan bersama mereka itu juga menjadi aktivis Partai Sosial di Italia. Dan ia berhenti kuliah pada tahun 1915 dan bekerja di kantor surat kabar Partai Sosialis di Turin. Lalu pada tahun 1921 Gramsci ini mendirikan Institut Kebudayaan Proletarian di Turin yang berafiliasi dengan Soviet Proletklub pada Kongres PSI. Tahun 1926 itu situasi politik semakin memanas dan Gramsci ini ditangkap dan dipenjarakan di Roma. Setelah berada di dalam penjara di Roma, Gramsci ini ditransfer ke Pulau Ustica di Sisilia, dan di sana bersama dengan Bordiga dan anggota Partai Komunis lainnya. Lalu Gramsci ini dan pemimpin komunis lainnya itu tetap dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun 8 bulan. Gramsci bukanlah seorang filsuf yang hanya membuat teori berdasarkan spekulasi semata. Sebaliknya, dia meraih inspirasi untuk teorinya dari pengalaman pribadi, pengamatan, dan interpretasi atas peristiwa sosial politik dan fenomena sosial sekitarnya. Pengalamannya di Turin atau di Italia, di mana ia merasakan kontras antara kehidupan di kota industri modern dengan kehidupan di pedesaan, serta ketidakseimbangan sosial politik antara kelas buruh dan petani, membentuknya menjadi seorang revolusioner yang aktif terlibat dalam perjuangan politik. Selain itu, ia terlibat dalam organisasi massa militan dan secara aktif mengamati serta menganalisis peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang terjadi pada saat itu, seperti pemberontakan buruh di Turin dan peristiwa politik lainnya di Italia dan dunia internasional. Semua pengalaman ini membantu membentuk pemikiran politiknya, termasuk mengembangkan
konsep hegemoni yang menjadi kontribusi utamanya dalam politik. Nah, pemikiran Antonio Gramsci ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi pada masanya. Nah, ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi pemikiran Gramsci. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Nah, Gramsci ini kan lahir dan dibesarkan di Sardinia atau di Italia. Nah, dalam keluarga miskin, pengalaman kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang dialami sejak kecil memberikan pemahaman mendalam tentang ketidaksetaraan kelas dan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kedua, kondisi politik Italia. Italia pada awal abad ke-20 mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi yang signifikan. Setelah Perang Dunia I, Italia menghadapi masalah ekonomi serius, meningkatkan ketidakpuasan sosial dan persaingan antara berbagai politik termasuk gerakan komunis dan fasisme. Nah, yang ketiga ini pemberontakan buruh dan gerakan pekerja. Gramsci menyaksikan secara langsung pemberontakan buruh di Turin yang mencerminkan semangat militan dalam masyarakat pekerja. Dia terlibat dalam gerakan Dewan Pabrik yang memberikan pengalaman berharga dalam aktivitas gerakan buruh. Yang keempat, perkembangan fasisme. Kemenangan gerakan fasisme di Italia pada tahun 1922 dengan Mussolini menjadi Perdana Menteri memberikan latar belakang penting bagi pemikiran Gramsci. Nah, pemerintahan fasisme membawa perubahan dramatis dalam politik Italia dan mengancam kebebasan politik dalam hak-hak sipil. Yang keenam, pemikiran Marx dan Lenin. Gramsci sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan Vladimir Lenin. Dia memperluas dan memodifikasi konsep-konsep Marx tradisional, terutama dalam hal hubungan antara ekonomi dan politik, serta peran budaya dalam perjuangan kelas. Yang ketujuh, penahanan dan penjara. Pada tahun 1926, Gramsci ditangkap oleh rezim fasisme yang dipenjarakan selama lebih dari 1 dekade. Waktu yang dihabiskan di penjara menjadi periode di mana dia mengembangkan sebagian besar pemikiran teorinya, termasuk konsep hegemoni ini. Semua faktor di atas membentuk pemikiran Gramsci tentang teori politik, sosial, dan ekonomi, terutama konsep hegemoni dan peranannya dalam memahami dinamika kekuasaan dan perubahan sosial. Pemikiran Gramsci menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang hubungan antara budaya, politik, dan kekuasaan dalam masyarakat modern. Untuk yang selanjutnya, pengertian hegemoni. Kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno, hegemonia, seperti yang telah dinyatakan oleh Ensiklopedia Britannia dalam praktiknya di Yunani. Kata hegemonia diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota atau polis atau city-states secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar. Dalam pengertian di zaman ini, hegemoni menunjukkan sebuah kemungkinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara pimpinan. Yang selanjutnya, teori hegemoni Antonio Gramsci. Konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci memiliki akar yang terinspirasi dari pemikiran Vladimir Lenin. Namun, Gramsci kemudian mengembangkan dan mengubah konsep hegemoni tersebut. Lenin memandang hegemoni sebagai strategi yang penting dalam konsep revolusi yang harus dilaksanakan oleh kelas pekerja dan anggotanya untuk memenangkan dukungan mayoritas. Sebaliknya, Gramsci memberikan perspektif yang lebih luas terhadap hegemoni dalam melibatkan peran kapitalis dan kelompoknya, baik dalam upaya merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankannya setelah berhasil diperoleh. Teori hegemoni
yang diajukan oleh Antonio Gramsci adalah salah satu teori politik paling signifikan pada abad ke-20. Nah, teori ini berfokus pada pentingnya ideologi dan bukan hanya kekuasaan fisik dan mengendalikan politik dan masyarakat. Nah, bagi Gramsci ini, untuk mencapai ketaatan terhadap penguasa yang dikuasai tidak hanya perlu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma penguasa, tetapi juga harus memberikan persetujuan. Bagi Gramsci, konsep hegemoni melibatkan banyak aspek, termasuk politik, budaya, dan ideologi yang memungkinkan kelas fundamental untuk membangun kepemimpinan mereka dalam cara yang berbeda dari bentuk dominasi yang bersifat paksa. Oke, kemudian kita lanjut pada bagaimana penerapan teori hegemoni Antonio Gramsci. Seperti yang kita telah tahu dari teman saya barusan, bahwa dalam teorinya Antonio Gramsci ini tidak hanya membahas hegemoni itu seperti mendominasi, yaitu dari yang atas dia mendominasi atau mengopresi kaum di bawahnya. Namun hegemoni ini lebih kultural, jadi tidak struktural namun kultural, yaitu dengan menanamkan benih-benih ideologi pemikiran yang itu secara halus sehingga orang-orang itu tidak menyadari bahwa mereka itu sedang dihegemoni atau sedang digiring ke dalam suatu pemahaman oleh entitas atau suatu struktur pemerintahan tersebut itu. Yang paling pertama kita bahas dari segi media massa. Kita sering ketika melihat berita atau media massa gitu, bagaimana opini kita itu tergiring, itu bergantung pada judul yang diberikan atau berita yang diberikan oleh penerbit berita itu. Contohnya, ketika kemarin yang viral itu yang Prabowo, ketika dia kemudian menggandeng Gibran, putranya Jokowi untuk menjadi wapresnya, nah itu media massa itu tersebar banyak berita-berita, ada yang mungkin mendukung, ada yang kontra juga. Nah, saya kasih contoh yang kontra seperti ini, dimana itu seolah-olah ketika Prabowo menggandeng Gibran, itu seperti Prabowo telah melakukan suatu kesalahan. Lalu contoh yang kedua dari segi makanan, kita pasti suka makan juga kan. Nah, orang-orang di timur itu identik dengan makanan yang itu kaya akan rempah, juga menyehatkan gitu kan. Tapi zaman sekarang itu kita mulai dihegemoni oleh barat, yaitu mereka yang identik dengan makanan-makanan yang fast food atau cepat saji, itu kita akhirnya terhegemoni juga oleh mereka. Contohnya sekarang sudah banyak bertaburan kios-kios atau perusahaan-perusahaan luar asing itu datang ke Indonesia seperti McD, kemudian Burger King, Pizza Hut. Nah, itu kan dari luar semuanya. Nah, makanan fast food itu, cepat saji itu tidak begitu sehat bagi manusia, bahkan bisa berbahaya jika banyak makan. Tapi dikarenakan iklan mereka yang bagus dan kita tuh akhirnya terhegemoni dan tampilan mereka yang seperti enak gitu ya, kita terhegemoni oleh mereka sehingga kita nganggep kita makan itu adalah hal yang bagus. Kita makan di McD, makan di Burger King, kita upload di medsos, kemudian kita bangga, padahal itu kan gak sehat dan kita secara sadar telah terhegemoni oleh perusahaan dari barat. Lalu yang ketiga, nah ini kita banyak, pendidikan itu adalah hal yang sangat mendasar bagi manusia, terutama bagi anak-anak atau anak muda. Nah, kita kan dulu masih SD atau masih SMP bahkan SMA, kita pasti, saya yakin kalian juga pasti telah mendengar yang namanya mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, padahal di sini kita kan bahasa Indonesia dan gak mungkin lah Indonesia itu ada orang yang asli bahasa Inggris, yang Jawa, Madura itu kita butuh. Namun kemampuan bahasa Inggris dalam masyarakat Indonesia itu sangat minim untuk kita butuhkan. Nah, namun kenapa kita disuruh belajar bahasa Inggris? Nah, itu karena ada hegemoni dari barat. Barat itu kan mereka menguasai
dunia sekarang, dan juga mereka adalah kaum penjajah dari zaman dahulu. Nah, dikarenakan dampaknya itu, akhirnya mereka itu menetapkan bahasa Inggris atau bahasa mereka itu sebagai bahasa internasional. Dan dikarenakan kita hidup di negara yang kurang maju ya, kita kalah dan kita tuh diharuskan belajar bahasa Inggris sehingga kita tidak ketinggalan zaman atau ketinggalan informasi. Yang keempat, budaya. Saya kasih contoh, ini budaya populer ya, yaitu film. Kita kan pasti sering lihat film-film, apalagi film Hollywood gitu kan. Dalam film Hollywood itu yang saya ingat tuh ada suatu film dari Marvel, yaitu Doctor Strange. Nah, apa hegemoninya? Nah, ada dalam suatu istilah Hollywood itu ada namanya whitewashing, yaitu karakter-karakter film yang itu bukan asli orang berkulit putih, itu mereka dijadikan berkulit putih gitu kan. Contohnya saya kasih contoh dari film Doctor Strange yang tayang tahun 2016. Nah, itu ada sosok karakter bernama The Ancient One. Itu dia di komiknya tuh orang Cina, orang Asia gitu. Tetapi ketika dijadikan film Hollywood, itu diperankan oleh aktor berkulit putih gitu dah. Masalah cowok-cewek itu kan gak terlalu masalah ini, tapi apa ya, udah beda ras ini kan. Dan itu pun itu gak cuma sekali dua kali, namun ada banyak film Hollywood lainnya yang itu karakter yang harusnya itu Asia malah jadi orang berkulit putih atau Eropa. Nah, itu kan juga bentuk hegemoni, yaitu seolah-olah menanamkan kepada kita bahwa orang kulit putih itu lebih baik daripada orang yang lainnya, orang Asia, Afrika dan sebagainya. Nah, lalu yang kelima dalam politik. Politik ini banyak banget hegemoninya ya. Tapi saya kasih yang mungkin ya agak simpel-simpel juga sih. Yaitu dalam PBB. PBB itu kan adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa Dunia gitu. Tetapi kalau kita lihat ternyata yang memegang pengaruh yang besar itu adalah negara-negara yang itu emang punya ekonomi dan politik yang tinggi seperti Amerika, Rusia, Cina, dan apa ya, negara-negara seperti Jepang juga, Jerman. Nah, itu karena mereka itu negara yang maju dan kebanyakan pun ya negara-negara barat juga. Tapi intinya tuh karena mereka itu negara yang kuat ya, mereka itu bisa menghegemoni ideologi mereka kepada PBB, sehingga mungkin ada keputusan yang itu menguntungkan pihak mereka, dan karena mereka itu punya pengaruh yang kuat, bisa saja mereka itu mereka itu bisa mempengaruhi keputusan penting di PBB. Nah, kemudian yang terakhir dalam hal teknologi, ini yang kita sering terlena, kita sering gak sadar. Contohnya dalam WhatsApp, Instagram, Facebook, nah YouTube, TikTok, kita tuh sebenarnya telah terhegemoni oleh aplikasi-aplikasi itu. Kenapa? Waktu yang kita mungkin bisa dibuat menjalankan hal yang lebih manfaat, namun karena kita dibuat kecanduan oleh aplikasi itu kita malah terlena, malah terlupakan hal-hal yang lebih berguna tersebut. Contohnya bahkan ini kita nggak cuma oleh bahkan sekelas seperti dosen pun, sekelas seperti kiai, ulama pun, mereka tidak terlepas dari hegemoni teknologi ini. Contohnya ketika kita tidak punya WhatsApp ya, seperti dosen-dosen atau mungkin ya para kiai yang atau dai muda yang sekarang sedang viral itu ya, sedang punya banyak follower. Seandainya mereka tuh tidak punya media sosial, WhatsApp, Instagram, pasti akan sangat kesulitan dalam mungkin mengajar, berdakwah. Contohnya, kalau dosen atau mahasiswa tidak punya WhatsApp, mereka sangat mungkin untuk ketinggalan informasi seperti mata kuliah, seperti kelas, atau seperti pelajaran yang telah mereka pelajari. Itu sangat mungkin untuk mereka lewatkan jika mereka tidak punya aplikasi, dan kita dibuat bergantung pada aplikasi-aplikasi itu. Nah, itu adalah bentuk hegemoni yang secara halus banget, sehingga kita tidak menyadari bahwa itu adalah tergiring oleh pihak-pihak luar itu, sehingga kita secara gak langsung ya kita dijadikan budak atau dijadikan buruh oleh para kaum kapitalis itu.
Oke, sekian dari saya dan juga itu penutup dari kelompok 5 tentang hegemoni Antonio Gramsci. Mohon maaf bila ada salah dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu yang kelima dalam politik. Politik ini banyak banget hegemoninya ya. Tapi saya kasih yang mungkin ya agak simpel-simpel juga sih. Yaitu dalam PBB. PBB itu kan adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa Dunia gitu. Tetapi kalau kita lihat ternyata yang memegang pengaruh yang besar itu adalah negara-negara yang itu emang punya ekonomi dan politik yang tinggi seperti Amerika, Rusia, Cina, dan apa ya, negara-negara seperti Jepang juga, Jerman. Nah, itu karena mereka itu negara yang maju dan kebanyakan pun ya negara-negara barat juga. Tapi intinya tuh karena mereka itu negara yang kuat ya, mereka itu bisa menghegemoni ideologi mereka kepada PBB, sehingga mungkin ada keputusan yang itu menguntungkan pihak mereka, dan karena mereka itu punya pengaruh yang kuat, bisa saja mereka itu mereka itu bisa mempengaruhi keputusan penting di PBB. Nah, kemudian yang terakhir dalam hal teknologi, ini yang kita sering terlena, kita sering gak sadar. Contohnya dalam WhatsApp, Instagram, Facebook, nah YouTube, TikTok, kita tuh sebenarnya telah terhegemoni oleh aplikasi-aplikasi itu. Kenapa? Waktu yang kita mungkin bisa dibuat menjalankan hal yang lebih manfaat, namun karena kita dibuat kecanduan oleh aplikasi itu kita malah terlena, malah terlupakan hal-hal yang lebih berguna tersebut. Contohnya bahkan ini kita nggak cuma oleh bahkan sekelas seperti dosen pun, sekelas seperti kiai, ulama pun, mereka tidak terlepas dari hegemoni teknologi ini. Contohnya ketika kita tidak punya WhatsApp ya, seperti dosen-dosen atau mungkin ya para kiai yang atau dai muda yang sekarang sedang viral itu ya, sedang punya banyak follower, seandainya mereka tuh tidak punya media sosial, WhatsApp, Instagram, pasti akan sangat kesulitan dalam mungkin mengajar, berdakwah. Contohnya kalau dosen atau mahasiswa tidak punya WhatsApp, mereka sangat mungkin untuk ketinggalan informasi seperti mata kuliah, seperti kelas, atau seperti pelajaran yang telah mereka pelajari. Itu sangat mungkin untuk mereka lewatkan jika mereka tidak punya aplikasi dan kita dibuat bergantung pada aplikasi-aplikasi itu. Nah, itu adalah bentuk hegemoni yang secara halus banget, sehingga kita tidak menyadari bahwa itu adalah tergiring oleh pihak-pihak luar itu, sehingga kita secara gak langsung ya kita dijadikan budak atau dijadikan buruh oleh para kaum kapitalis itu.